Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Ainur Ain, Muhammad Abdul Rashid Hakim Al-Wajidi, dan Nurlalatul Rashidah. Dalam video PPT kali ini kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sesuai POPBK di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Pada video PPT kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling siswa di sekolah dasar, bagaimana proses pelaksanaan layanan langsung, bimbingan dan konseling di sekolah dasar, dan bagaimana proses pelaksanaan layanan melalui media bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memberitahukan bagaimana proses layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, proses pelaksanaan layanan secara langsung, bimbingan dan konseling di sekolah dasar, dan juga proses pelaksanaan layanan melalui media bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nama saya Ainur Ain, NIM 20101233200024. Slide ini akan saya jelaskan. A. Ruang lingkup dan pelaksana bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling atau BK. Pada satu SD atau gugus atau sejumlah SD dapat diangkat guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat bekerja sama dengan guru kelas dalam bentuk berkolaborasi untuk membantu tercapainya perkembangan peserta didik atau konseli dalam bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir secara utuh dan juga optimal. Pada slide selanjutnya adalah tentang fungsi guru bimbingan dan konseling atau konselor. 1. Sebagai konsultan. Konselor memberi masukan, saran, berbagi akses bagi peserta didik yang berperan sebagai PR konselor atau konseli, guru mata pelajaran, orang tua, pimpinan satuan pendidikan, atau pihak lain yang berkepentingan untuk membangun pemahaman dan kepedulian, kesamaan persepsi, dan memberikan dukungan terhadap penyelesaian masalah peserta didik atau konseli. 2. Sebagai konsulti. Konselor menyampaikan kebutuhan dukungan dalam memperlancar pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling kepada pendidik dan tenaga pendidik di sekolah, pimpinan satuan pendidikan, personal ahli atau profesi lain yang memiliki kapasitas memberi masukan dalam membantu pengembangan potensi atau pengentasan masalah peserta didik. Slide selanjutnya adalah tentang tugas guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah dasar sebagai berikut. A. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan program bimbingan dan konseling, serta menindaklanjuti sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. B. Menjalin kerjasama dengan guru kelas dalam bentuk kolaborasi untuk membantu peserta didik atau konseli memperoleh layanan bimbingan dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. C. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membantu peserta didik atau konseli memperoleh layanan bimbingan dan konseling yang optimal. D. Konselor yang bertugas pada gugus juga bertugas sebagai berikut. 1. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan guru-guru kelas yang ada dalam gugus yang diampunya untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling yang optimal. 2. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk membantu peserta didik
di sekolah yang berada dalam gugus yang diampunya untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Slide selanjutnya adalah tentang tugas guru kelas dalam layanan bimbingan dan konseling. Maksud tugas guru kelas ini seperti guru yang mengajar setiap mata pelajaran ataupun juga wali kelas. Tugasnya sebagai berikut. 1. Menerapkan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan dan pembelajaran sehingga terjadi pembelajaran bernuansa bimbingan. 2. Mengintegrasikan kompetensi perkembangan pada materi pembelajaran. 3. Menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan konselor untuk memberikan layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir pada peserta didik atau konseli untuk mencapai hasil belajar yang maksimal dan perkembangan yang optimal. 4. Sebagai guru bimbingan dan konseling, memberikan layanan dan konseling dalam batas kemampuan dan kompetensi yang dimiliki yang diperoleh melalui pelatihan bimbingan dan konseling yang terstruktur. 5. Kepala sekolah yang berlatar belakang BK dapat memilih melaksanakan tugas memberikan layanan dan bimbingan konseling sebanyak 6 jam. Perkenalkan, nama saya Nurlairatul Rasyidah dengan NIM 20101233320006. Di sini saya akan melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu pada materi B, layanan langsung. Nah, pada layanan langsung dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada tampilan data, kondisi khusus yang menjadi dasar kebutuhan layanan. Yang kedua ada permasalahan, deskripsi kondisi peserta didik yang memerlukan respon. Ketiga, ada kajian diagnosis dan prognosis terhadap data dan permasalahan. Potensi yang dapat dikembangkan untuk membantu peserta didik mampu menyelesaikan masalah. Keempat, arah pelayanan yang perlu dilaksanakan. Keputusan layanan paling tepat dan memungkinkan dilakukan. Yang kelima, ada jenis layanan khusus yang perlu dirumuskan dalam bentuk rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Keenam, ada penilaian layanan, upaya memperoleh umpan balik keberhasilan layanan. Ketujuh, ada pelaporan, menuliskan laporan pelaksanaan dan penilaian layanan. Selanjutnya ada layanan pada layanan langsung secara rinci sebagai berikut. Yang pertama ada konseling individual. Nah, konseling merupakan proses interaktif yang dicirikan oleh hubungan yang unik antara konselor dan konseli yang mengarah pada perubahan perilaku, konstruksi pribadi, kemampuan mengatasi situasi hidup, dan keterampilan membuat keputusan. Layanan konseling individual diberikan kepada seorang konseli yang datang sendiri atau diundang. Yang kedua ada konseling kelompok. Nah, pada konseling kelompok ini adalah layanan yang diberikan kepada sejumlah konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga konseli dapat mengatasi masalah. Pelaksanaan satu pertemuan konseling kelompok selama 40-45 menit, setara dengan 2 jam pelajaran. Ketiga, ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 orang untuk maksud pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai atau pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok harus dirancang sebelumnya dan harus sesuai dengan kebutuhan nyata anggota kelompok. Keempat, ada bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan salah satu strategi layanan dasar serta peminatan dan perencanaan individual, komponen program bimbingan dan konseling. Bimbingan klasikal diberikan kepada semua peserta didik atau konseli dan bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Layanan bimbingan klasikal selama 40 menit setara dengan 1 jam pelajaran.
Selanjutnya yang kelima ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Bimbingan kelas besar atau lintas kelas merupakan layanan bimbingan klasikal yang melibatkan peserta didik atau konseli dari sejumlah kelas pada tingkatan kelas yang sama dan berbeda sesuai dengan tujuan layanan. Bimbingan lintas kelas merupakan kegiatan yang bersifat pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan. Yang keenam ada kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu kegiatan kerjasama interaksi antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan pihak lain, contohnya guru mata pelajaran, orang tua, ahli lain, dan lembaga, yang dapat memberikan sumbangan pemikiran atau tenaga untuk mengembangkan dan melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling. Nama saya Muhammad Abdul Rasyid Hakam Al-Wajidi, NIM 201012321036. Saya akan membacakan slide selanjutnya. 7. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor atau guru kelas dalam rangka melengkapi data, klarifikasi, konsultasi, dan kolaborasi melalui pertemuan tatap muka dengan orang tua atau wali peserta didik atau konseli di tempat tinggal yang bersangkutan. 8. Layanan advokasi. Advokasi adalah pendampingan kepada peserta didik atau konseli yang mengalami permasalahan atau konflik dengan orang lain, seperti teman, guru, orang tua, dan lain-lain. Perlakuan tidak mendidik, salah, diskriminatif, malpraktik, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal dengan cara mempengaruhi cara berpikir, berperasaan, dan bertindak untuk mendukung pencapaian perkembangan optimal peserta didik. Slide selanjutnya adalah C. Layanan melalui media. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui media, baik media informasi, media cetak, maupun media digital. Media membantu guru bimbingan dan konseling atau konselor menyajikan informasi lebih menarik, menerima informasi atau keluhan atau kebutuhan bantuan lebih cepat, serta menjangkau peserta didik atau konseli lebih banyak. Slide selanjutnya. Layanan melalui media terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Papan bimbingan dan konseling. Papan bimbingan dan konseling merupakan sarana dan prasarana untuk memberikan informasi dan melakukan komunikasi interaktif melalui tulisan atau yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. 2. Kotak masalah. Kotak masalah kebutuhan peserta didik adalah salah satu instrumen media bimbingan dan konseling yang berbentuk kotak surat yang disiapkan untuk menampung harapan, kebutuhan, keluhan dalam bentuk tertulis. Slide selanjutnya. 3. Leaflet. Leaflet bimbingan dan konseling adalah media layanan bimbingan dan konseling dalam bentuk cetak, dapat dilipat, dan berisi informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar, atau karir. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi kami pada hari ini.
Salah hilaf mohon maaf, kami memerlukan kritik dan saran kepada para penonton dan juga para pembaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.